Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Syahputra dari kelompok 6 dan saya akan memperkenalkan teman saya yaitu Riko Dwi Handoko dan Rizky Akbar Nasir. Nah, pada kesempatan kali ini, pada presentasi kali ini, kami ingin mempresentasikan bahan dengan judul model keamanan Windows Phone. Sistem operasi Windows Phone. Windows Phone adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis kernel Windows. Windows Phone merupakan sistem operasi sumber tertutup atau closed source milik perusahaan Microsoft yang dirancang untuk perangkat mobile. Nah, sistem operasi Windows Phone ini bersifat tertutup sehingga para vendor dan developer tidak dapat memodifikasi atau menambah fitur lain pada perangkat mereka. Nah, sistem operasi ini dapat dikatakan masih cukup jauh dalam hal fitur atau koleksi koleksi aplikasi ya dibandingkan sistem operasi saingannya yaitu iOS dan Android. Namun, dalam hal kestabilan dan keamanan, sistem operasi Windows Phone ini dapat dikatakan jauh lebih baik daripada kedua sistem operasi yang kita sudah sebutkan tadi. Kemudian masuk ke sejarah Windows Phone ya. Nah, Windows Phone ini diluncurkan di Eropa, Singapura, dan Australia pada tahun 2010, tepatnya di 21 Oktober, dan di Amerika Serikat serta Kanada pada 8 November 2010. Nah, di bagian negara lainnya itu mulai menyebar dan mulai diluncurkan itu pada tahun 2011. Nah, kemudian Microsoft berencana melanjutkan jajaran Windows Mobile sehingga sistem operasi ini disebut Windows Phone 7 dengan kode Photon. Namun Windows Phone 7 dan Photon dibuang oleh Microsoft dan membuat platform sistem operasi baru serta mengumumkan dengan nama Windows Phone 7 Series. Lalu diubah lagi sehingga menjadi Windows Phone 7. Nah, kemudian Microsoft menciptakan antarmuka pengguna baru menggunakan bahasa desainnya yang diberi nama Modern Style UI. Nah, selain itu, perangkat lunak ini terintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga dan berbagai layanan Microsoft serta menetapkan persyaratan minimal untuk perangkat keras yang memakai OS ini. Mohon maaf. Baik, kita masuk ke bagian seberapa amankah Windows Phone. Menurut Steve Lord dari White Hat, sistem operasi smartphone yang paling sulit diretas yaitu Windows Phone. Kemudian dibandingkan Android ya yang menjadi sasaran empuk mudah untuk diretas apabila dia memiliki akses fisik ke perangkat. Nah, Kaspersky pun menambahkan kekuatan pendapat ini dengan mengatakan bahwa iOS atau Android bukanlah sistem operasi yang aman untuk digunakan pada smartphone karena kedua sistem operasi ini memiliki celah keamanan yang banyak. Windows Phone lah yang paling bersih dari serangan. Namun Kaspersky mengatakan Windows Phone menjadi sistem operasi yang paling bersih dimungkinkan karena penggunaannya yang belum sebanyak sistem operasi iOS dan Android. Nah, sifat open source Android selalu dianggap sebagai salah satu keunggulan terbesarnya dan itu benar ya karena membuatnya mudah untuk dimodifikasi. Menggunakan segala sesuatu dari berbagai ROM custom ya yang tersedia hingga peluncur. Namun, ini juga membuatnya kurang aman karena Android harus secara rutin menangani masalah seperti aplikasi malware, kemudian bug keamanan seperti stage fright. Itu bukan masalah ya untuk Windows 10 Mobile yang merupakan sumber tertutup dan dilengkapi dengan fitur keamanan tingkat perusahaan dan resistensi malware. Sampai saat ini, Windows Phone diakui sebagai OS yang paling aman karena belum ada malware yang bisa menembus keamanannya. Tapi dengan melihat pertumbuhan malware yang begitu pesat, ada kemungkinan sistem operasi ini bisa dibobol malware baru di kemudian hari. Nah, untuk keamanan ya, hingga saat ini sistem keamanan yang dimiliki iPhone dianggap yang paling unggul. Nah, akan tetapi, beberapa ponsel Android high-end juga sudah menggunakan fitur keamanan yang mengandalkan sidik jari. Nah, meskipun Windows Phone belum menggunakan sistem keamanan yang serupa, sistem operasi ini memiliki sistem keamanan yang menyenangkan. Live Lock Screen adalah sistem keamanan Windows Phone yang bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah, saat layar terkunci, kalian tuh tetap bisa melihat ramalan cuaca, album Facebook, serta Reddit ya. Meskipun demikian, Microsoft tetap memperkuat sistem keamanan smartphone-nya agar terhindar dari malware atau segala jenis pencurian data.
Kemudian kita masuk ke fitur keamanan yang ada pada sistem operasi Windows Phone. Nah, yang pertama itu ada Secure Boot. Kemudian semua binary telah di-seek ya. Kemudian ada perangkat terenkripsi. Nah, selanjutnya ada model keamanan dengan isolasi dan kapabilitas. Selanjutnya, setiap aplikasi berjalan di isolasi chambernya masing-masing, atau semua aplikasi mempunyai basic permission tetapi tidak dapat mengakses memori ya atau data dari aplikasi lainnya. Kemudian tidak ada komunikasi antar channel aplikasi. Kemudian aplikasi non Microsoft yang didistribusikan melalui marketplace berhenti di background, atau ketika user meng-switch aplikasi, maka aplikasi sebelumnya itu akan mati. Baik, kemudian kita masuk ke koneksi. Nah, memiliki kecepatan internet yang tinggi sama halnya dengan Android. Windows Phone memiliki integrasi yang lebih dalam dengan jejaring sosial karena memberikan notifikasi yang real time. Nah, hal ini yang kurang menyenangkan dari OS ini adalah saat ingin berbagi data. Nah, Windows Phone 7 tidak menyediakan fitur Bluetooth sehingga memaksa pengguna mendownload aplikasi baru untuk memungkinkan mengirim foto. Saat ini fitur Bluetooth baru disediakan di Windows Phone 8 ya. Kendala juga terjadi saat ketika ingin mentransfer data ke PC. Kita juga harus menginstal Zune terlebih dahulu agar bisa terkoneksi. Nah, tapi kalau sudah terkoneksi, mengintegrasi Microsoft Office Windows Phone ke PC sangat mudah. Nah, hal ini nggak bisa disangkal ya, karena secara pembuatnya itu perusahaan Microsoft itu sendiri. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan Windows Phone. Nah, di sini kelebihan Windows Phone adalah user interface yang sangat simpel dan memudahkan penggunanya. Fitur integrasi dengan aplikasi-aplikasi Microsoft sangat mudah seperti Zune, Hotmail, dan lain-lain. Kemudian sudah tersedianya paket aplikasi perkantoran atau Microsoft Office sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan pekerjaan perkantoran. Nah, untuk kekurangan Windows Phone sendiri itu harga device-nya itu tersedia dengan harga yang cukup mahal. Kemudian jumlah aplikasi yang tersedia itu masih sedikit dibandingkan iOS dan Android ya. Dan kebanyakan juga sifatnya itu berbayar. Jadi tidak seperti Android dan iOS yang kebanyakan itu aplikasi dikasih gratis ya, tapi ini kebanyakan berbayar. Kemudian pengguna tidak dapat memodifikasi isi atau source code Windows Phone karena sistem operasi ini bersifat tertutup atau closed source. Baik, kita masuk ke penghentian. Pada 8 Oktober 2017, eksekutif Microsoft Joe Belfiore mengungkapkan bahwa perusahaannya itu tidak akan lagi secara aktif mengembangkan fitur atau perangkat keras baru untuk ponsel Windows. Nah, mengutip pangsa pasarnya yang rendah dan akibatnya kurangnya perangkat lunak pihak ketiga untuk platform tersebut. Nah, Microsoft sebagian besar telah meninggalkan bisnis selulernya. Setelah memberhentikannya, sebagian besar karyawan Microsoft Mobile pada tahun 2016 menjual sejumlah kekayaan intelektualnya dan aset manufaktur termasuk khususnya bisnis telepon fitur Nokia ke HMD Global dan Foxconn yang mulai memproduksi smartphone berbasis Android di bawah merek Nokia. Dan setelah itu memfokuskan upaya perangkat lunak untuk menyediakan aplikasi dan layanan yang kompatibel dengan Android dan iOS. Nah, sejak itu ia mengumumkan perangkat berbasis Android yang akan datang dalam keluarga Microsoft Surface. Pengembangan Windows 10 Mobile akan terbatas pada rilis dan perbaikan pemeliharaan. Nah, pada Desember 2018, StatCounter telah melaporkan pangsa pasar Windows 10 Mobile menjadi 0,33%. Oke, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Terima kasih.